Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Min Prof untuk melanjutkan kisah You Legend. Jadi, langsung saja siapkan bantal, mulai rebahan dan simak kisahnya. Di salah satu rumah sakit di Seoul, Legend terlihat menunggu seseorang dengan sabar. Tanpa dia sadari, beberapa pasien terlihat memperhatikannya. Tiba-tiba handphonenya berbunyi. Ternyata itu si Kribo. Dia bertanya, apa Legend masuk hari ini? Legend ingin membalasnya, tapi si Kribo lanjut bercerita. Kemarin, Yongshan mengetahinya anjing, dan segera chatnya jadi rusuh sesama mereka. Si Kribo lalu segera bilang pada Eugene untuk datang menghibur mereka. Jika ada Legend bersama mereka, jadinya mereka merasa lebih tenang. Legend tersenyum membaca chat temannya. Tapi kemudian dia menegakkan punggungnya, lalu melihat ke depan. Dia sedang ada di spesialis kesehatan jiwa di rumah sakit. Kemarin malam, setelah semuanya selesai, akhirnya polisi datang bersama tim pengawal. Yuna yang khawatir menyuruh Legend untuk membawa Dayun ke rumah sakit. Legend awalnya bingung, tapi Yuna berkata, meski Dayun kelihatan baik-baik saja, tapi dia bisa saja terluka. Dia juga bisa mengalami trauma setelah kejadian ini. Selain itu, Yuna juga mendengar bahwa Dayun menjalani masa yang sulit gara-gara Kim Pesu dan Kim Hae-jin. Meski keduanya sudah dihukum, bukan berarti trauma korban sudah sembuh, menurut Yuna. Dayun sudah mengalami banyak kejadian berat. Ada baiknya kalau dia berobat pada ahlinya. Dan sekarang disinilah Legend membawa Dayun berobat. Setelah menunggu beberapa saat, Dayun akhirnya keluar dari ruangan itu. Dayun bertanya, apakah kakaknya sudah menunggu lama? Tapi Legend bilang jika dia juga baru saja selesai. Dia lalu balik bertanya, apa yang dokter bilang pada Dayun? Dayun menjawab, kalau dia baik-baik saja, tapi dokter menyuruhnya datang seminggu sekali sementara ini. Mereka berdua kemudian pulang. Di lorong, Dayun bertanya lagi, bagaimana kondisi kakaknya? Legend berkata, selain memar dan luka di kepala, tidak ada masalah yang berat. Mendengar itu, Dayun bersyukur. Legend melirik adiknya. Melihat dia tersenyum saat ini, berbeda saat Dayun menyuruhnya untuk lari ke malam. Dayun yang penasaran lalu bertanya pada kakaknya. Tapi akhirnya, dia tidak bisa menanyakannya. Kemarin, saat diperiksa dokter, dia menguping pembicaraan tim pengawal. Mereka berkata, jika Legend lah yang mengalahkan semua penculik. Namun, temannya tidak percaya. Lebih-lebih lagi, Legend itu hanyalah teman sekelas Yuna. Meski Dayun heran bagaimana bisa kakaknya bertarung selihai itu. Dan juga dia penasaran kehidupan macam apa yang kakaknya jalani sebelum pulang ke Korea. Tapi Dayun memutuskan untuk diam saja. Mereka lalu bertemu dengan Yuna yang juga sudah ada di rumah sakit itu. Dayun menyapanya dan Yuna bertanya, apa Dayun sudah diperiksa oleh dokter? Dayun menjawab kalau dia sudah bertemu dengan dokternya. Bahkan mereka berdua bisa berobat gratis karena Kak Yuna. Padahal dia tak perlu repot-repot. Namun, Yuna berkata kalau semua ini terjadi karenanya. Jadi dia harus bertanggung jawab. Yuna lalu meminta maaf pada Dayun. Tapi Dayun tak mempermasalahkannya. Lagi pula, kakak Yuna sudah meminta maaf dari kemarin. Padahal dia sendiri juga korbannya. Legend yang ada di sampingnya memperhatikan pengawal di belakang Dayun yang terus menataunya. Tapi Yuna lalu bertanya, apa dia juga sudah diperiksa? Legend menjawab singkat. Tapi Dayun menjelaskan awalnya Legend sama sekali tak mau diperiksa. Setelah Dayun berkata jika dia juga tak mau diperiksa, akhirnya kakaknya juga mau untuk diperiksa. Dayun lalu berkata, apa Sekju juga dirawat di sini? Dan Yuna mengiyakannya. Dayun melihat kakaknya dan mengajaknya untuk menjenguk Sekju sebentar. Dan Legend hanya bisa menurutinya. Di ruangannya, Sekju terkejut saat melihat kedatangan Legend dan Dayun. Terlebih saat Dayun berterima kasih padanya. Dayun bilang kemarin dia tidak sempat berterima kasih, tapi Sekju tidak mempermasalahkannya. Dayun lalu bertanya keadaan Sekju, dan Sekju berkata jika dia sudah lebih baik hari ini. Di sisi lain, Legend terus saja melirik ke pengawal di belakang Yuna. Akhirnya, setelah beberapa saat, Legend dan Dayun pamit pulang. Setelah mereka berdua pergi, kepala pengawal bertanya pada Sekju, apa anak itu yang dia minta untuk diselidiki? Dan juga dia ada bersamanya di kejadian kali ini. Sekju membenarkannya.
Lalu Pak Kepala berkata, walau dia sudah melihatnya langsung, Pak Kepala masih tetap tak percaya. Yuna bertanya, apa yang Pak Kepala tak percaya? Dia lalu menjelaskan badan Eugene tidak besar. Dan dia juga masih muda. Kepala pengawal masih tak percaya Legend bisa mengalahkan orang sebanyak itu. Yuna berkata jika dia juga kaget dan bertanya apa memang Legend seluar biasa itu sampai Pak Kepala tidak percaya. Pak Kepala lalu menjelaskan Legend tidak sekedar mengalahkan banyak orang seorang diri. Dia berhasil menjatuhkan lebih dari 10 penjaga di luar diam-diam. Kalau hanya 1-2 dia masih bisa paham. Tapi menjatuhkan orang sebanyak itu sangatlah sulit. Apalagi Legend tidak membunuh lawannya, tapi sengaja membuat mereka pingsan atau melumpuhkan mereka. Dengan melihat luka 2 orang di gudang saja, Pak Kepala bisa tahu tidak banyak orang yang bisa selihai itu menggunakan pisau di pertarungan yang nyata. Ditambah lagi, 2 orang di dalam dan 4 orang di luar gudang adalah mantan tentara yang bertugas di luar negeri. Mereka orang-orang yang sangat terlatih. Berdasarkan laporan Sekju dan dari kondisi penculik yang dia kalahkan, kemungkinan besar anak bernama Yu Legend itu adalah seorang profesional yang sudah mendapat pelatihan keras dan itu pun dengan level yang sangat tinggi. Seketika Yuna dan Sekju yang mendengar ini jadi terkejut. Saat dalam perjalanan pulang, Dayun berterima kasih pada kakaknya. Dia lalu bilang, kemarin dia tak sempat mengucapkannya, tapi sepertinya akhir-akhir ini Dayun terlalu sering mengucapkannya. Kakaknya terus saja membantu, tapi Legend berkata jika seharusnya dialah yang berterima kasih. Dayun bingung mendengar itu. Legend lalu menjelaskan berkat Dayun, Legend jadi sedikit paham. Dayun bertanya apa yang dipahami kakaknya. Legend mengingat-ingat saat kemarin itu adalah untuk pertama kalinya ada seseorang yang mengkhawatirkannya lebih dari dirinya sendiri tanpa perhitungan apapun. Legend baru pertama kali merasakannya setelah datang ke negara ini. Legend lalu menjawab adiknya, berkat Dayun, dia jadi sedikit paham tentang apa itu arti dari keluarga. Saat ini, di kantornya, kakak Yuna berbicara dengan bawahannya tentang penculikan Yuna kemarin. Dia memuji Sekju karena berhasil menemukan lokasi penculik dan berhasil membereskannya bahkan sebelum tim pengawal sampai ke sana. Dia kagum karena Sekju benar-benar luar biasa. Dan ini sudah kesekian kalinya Sekju melakukan hal seperti ini. Seharusnya Sekju menjadi bawahannya saja, bukannya Yuna. Sungguh disayangkan. Bawahannya menyela mengatakan jika ada kabar aneh yang beredar. Kakak Yuna yang penasaran bertanya, kabar apa itu? Bawahannya menjelaskan, memang benar Go Sekju turut berperan dalam saat itu. Tapi si bawahan melanjutkan jika dia mendengar bahwa teman sekelas Sekju lebih berperan dalam penyelesaian kasus ini. Kakak Yuna terkejut sekaligus tidak percaya mendengar itu. Tapi bawahannya bilang kalau Pak Direktur juga tertarik pada anak itu. Kakaknya Yuna jadi semakin terkejut saat tahu kalau kakeknya tertarik pada anak itu. Sepertinya kabar itu memang benar. Legend sedang berolahraga di kamarnya. Sampai saat ini dia masih berpikir tentang kejadian kemarin. Tiba-tiba dia dipanggil oleh adiknya dari luar, mengajaknya memakan buah. Legend segera berhenti berolahraga dan menemui adiknya yang asik makan buah di meja makan. Dia lalu bertanya bagaimana keadaan Dayun. Dan seperti biasa Dayun berkata jika dia baik-baik saja. Tapi kali ini dia tersenyum dan juga kakaknya sudah menanyakan itu tadi. Mendengar itu, Legend jadi salah tingkah. Melihat kakaknya, Dayun tahu jika kakaknya khawatir. Dia lalu berkata agar kakaknya tak perlu mengkhawatirkan hal lain. Dayun tahu kakaknya khawatir bagaimana dia harus menjadi sosok kakak di hadapan Dayun. Pastinya kakak berpikir kalau Dayun sangat terkejut dan penasaran kenapa kakaknya bisa bertarung sebaik itu. Tapi dia tidak memikirkan semua itu. Dayun tahu jika kakaknya melakukan semua itu untuk menyelamatkannya. Jadi dia tidak akan bertanya lagi tentang kehidupan kakaknya yang dulu. Dan sebenarnya Dayun juga tidak bisa menceritakan kesulitan yang dia alami di sekolah pada kakek. Bahkan Dayun juga tidak menceritakan itu pada kakaknya. Dayun rasa setiap orang punya hal yang tidak bisa diceritakan pada orang lain. Legend memikirkan perkataan adiknya. Tapi tiba-tiba handphone Dayun berbunyi, mengagetkan mereka berdua. Dayun mengangkatnya, ternyata yang menelponnya itu adalah Yuna.
Dayun meyakinkan Yuna kalau dia baik-baik saja. Yuna juga tak perlu khawatir lagi, tapi Yuna menanyakan Lejin dan mengajaknya bertemu. Sore itu, mereka berdua bertemu di minimarket terdekat. Lejin bertanya kenapa Yuna memanggilnya. Yuna berkata kalau dia ingin meminta maaf, karenanya Dayun mengalami kejadian seperti itu. Tapi karena Yuna sudah meminta maaf sekali, Lejin jadi tak acuh. Yuna berkata kalau dia ingin meminta maaf dengan benar sekali lagi, dan Sengjo juga ingin meminta maaf pada Lejin jika dia sudah pulih. Lalu, Yuna juga berterima kasih karena Lejin sudah menyelamatkannya. Lejin berkata kalau alasan dia ada di sana saat itu untuk menyelamatkan Dayun. Tapi tetap saja Yuna bersikeras ingin berterima kasih padanya. Nyatanya, Yuna juga mendapat bantuan Lejin. Setelah mendengar semua itu, Lejin bertanya apakah alasan Yuna memanggilnya hanya untuk mengatakan itu. Namun Yuna melanjutkan, berkata jika dia tak akan menyelidiki Lejin lebih jauh lagi. Ekspresi wajah Lejin berubah. Dia menatap tajam ke arah Yuna. Tapi Yuna menjelaskan jika dia melakukan itu karena semua dokumen Lejin palsu. Jadinya dia curiga. Apalagi dia sejak kecil sudah terlalu sering mengalami hal buruk. Bahkan baru-baru ini Yuna hampir diculik di Amerika, sehingga dia tidak bisa mengabaikan saat melihat dokumen-dokumen palsu milik Lejin. Meski tak mengerti alasan Lejin memalsukan dokumennya, Yuna akan berhenti mencari tahu. Yuna tahu jika Lejin berniat jahat, maka dia tak akan datang untuk menyelamatkan Dayun. Lejin lalu pamit pergi, tapi Yuna menghentikannya, bertanya apa Lejin punya waktu luang karena kakeknya ingin bertemu dengan Lejin. Dia ingin berterima kasih pada Lejin secara langsung. Lejin tak acuh. Sambil pergi, dia berkata kalau itu tidak usah. Lagi pula, dia dari awal datang bukan untuk menyelamatkan Yuna. Mendengar jawaban Lejin, Yuna hanya bisa terdiam. Di perjalanan pulang, Lejin bertemu dengan bawahannya Ketua Cha yang terluka parah. Melihat Lejin di depannya, dia segera memakinya, mengatakan kalau semua ini gara-gara Lejin. Padahal Ketua Cha sudah tak aman sejak kasus Pak DPR Kim waktu itu. Tapi dia malah berurusan dengan kelompok Gosung untuk membantunya. Raut wajah Lejin berubah saat tahu kalau Ketua Cha sedang dalam masalah. Di tempat lain, terlihat beberapa orang tergeletak di lantai. Dan juga Cha Dosik sedang dikepung oleh geng rivalnya, yaitu geng Gosung. Choi Gosung menyuruh Cha Dosik untuk menyerah saja. Jangan sampai dia mempermalukan dirinya sendiri. Ketua Cha yang sudah terluka cukup parah memprovokasi Choi. Siapa yang sedang mempermalukan dirinya sendiri saat ini? Choi Gosung datang saat anak buahnya Cha Dosik sedang libur. Bahkan Choi Gosung datang beramai-ramai bersama dengan kelompok Sengsu seperti pengecut. Pemimpin geng Sengsu yang ada di sana berkata, jika ini adalah Cha Dosik, kenapa juga dia mengusik Pak DPR Kim? Sampai membuat yang lain ikut marah. Juga katanya Cha Dosik baru saja mengotori pekerjaan geng Gosung. Ketua Cha yang sudah cukup kesal berkata dia tidak mengotori apapun. Semua ini gara-gara si anjing Choi Gosung. Dia menerima pekerjaan asal-asalan, makanya Cha Dosik memberinya pelajaran. Terprovokasi dengan ucapan Cha Dosik, Choi Gosung menyuruh anak buahnya menghabisi Cha Dosik. Segera saja semua orang merengsek maju menyerang Cha. Tapi sampai saat ini Cha Dosik mampu melawannya, baik itu dengan pukulan, tinju dan lain sebagainya. Dan itu membuat Choi Gosung khawatir. Tapi tidak lama kemudian salah satu anak buah Choi memukul Cha Dosik dari belakang. Meski terhuyung, Cha Dosik mampu menunjuk balik lawannya, seketika menumbangkannya. Tapi tetap saja jumlah lawannya tidak berkurang. Mereka terus berdatangan. Cha Dosik bertanya-tanya, berapa banyak orang yang dibawa Choi Gosung hanya untuk menghadapinya seorang? Bagaimanapun, Cha Dosik merasa kalau dia akan kalah. Dia jadi penasaran apa anak SMA sialan itu berhasil menyelamatkan adiknya. Namun ternyata dari luar, Liu Lejin datang dengan motor pinjaman Cha Dosik. Segera dia dimaki oleh para penjaga di luar. Tapi tanpa basa-basi, dia menerjang dan menendang mereka sampai terjatuh, membuat teman si penjaga terkejut. Dengan tatapan yang mengerikan, Lejin lalu selesai.
Oke, maka berakhirlah kisah You Legend pada hari ini. Sampai berjumpa di lain waktu. Min Prof pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.